Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan live streaming doa bersama untuk Indonesia, Asia dan dunia. Pada malam hari ini karena ini juga masih ramai ada pembelaan mengenai tentang satu Habib lebih utama daripada 70 kiai yang dinisbatkan kepada kitab Manhajus Sawi. Ini saya hanya ingin memberikan pencerahan untuk orang-orang yang memang belajar ilmu yang betul-betul, karena perkataan itu walaupun tertulis dalam kitab Manhajus Sawi, karena Manhajus Sawi ini adalah referensi kitabnya Ba'alwi, itu sudah dipatahkan oleh Syekh Nawawi Banten di dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Saya bacakan dulu dalam Manhajus Sawinya juz 1 ya, halaman 384. Memang disampaikan kalau dalam kitabnya miliknya Ba'alwi, jadi kita bisa melihat berarti bukan sekarang-sekarang saja mereka mendoktrin meninggikan kasta dari Ba'alwi. Jauh-jauh hari mereka sudah begitu. Di sini dijelaskan waqad akhbaroni ba'du thiqati 'anil 'allamati Syekhul Masyayikh Abi Al-Hasani Al-Yamani Al-Madani radhiyallahu an. Nah, ini yang menceritakannya ini adalah sebagian ulama atau guru Abu Hasani Al-Yamani. Katanya annahu su'ila fi darsihi. Dia ini pernah ditanya ketika ngajar, ditanya oleh santrinya gitu, man afdal asy-syarif aul alim, keturunan nabi atau orang alim. Di sini belum dipopulerkan Habib, karena dia ini adalah marga al-Hadrami gitu kan. Nah, di dalam tekstual ini begini hebatnya lagi, fa hasala lahu indaha istighraqun wa ta'ta rasuhu ilal ardi masyaallahu taala. Begitu ditanya seperti itu oleh santrinya, siapa yang lebih mulia, syarif atau orang alim, itu langsung istighraq, Pak. Istighraq itu bahasanya, bahasa kita ini fana, Pak. Fana sebentar gitu, seolah-olah nggak sadar sambil menundukkan kepala. Setelah itu summa rafa'a ra'suhu wa qala syarifun jahilun au qala syarifun wahid afdalu min sab'ina aliman, intaha. Dijawablah oleh seseorang Syekh Hasani Al-Yamani ini di dalam kitab Manhajus Sawi, syarif yang bodoh, syarifun jahil, keturunan nabi yang bodoh, atau satu syarif itu lebih mulia daripada 70 orang alim. Ya pantas kalau doktrinnya itu sampai di sini ada. Sarahnya hari ini bukan lagi bodoh, walaupun make narkoba, walaupun, nah ini udah kebablasan, sarahnya juga akhirnya dilanjut. Nah, betul. Dan ini dibantah sebenarnya di dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Syekh Nawawi Banten mengatakan begini, wa afada ba'duhum anna man intasaba ila rasulillahi wa huwa min auladi sayyidina al-Hasan awil Husain wa huwa ghairu alimin yafuku ala ghairihi mimma yusawihi fi ratbati bisittina darajah. Gini kata Syekh Nawawi, kalau memang ada duriyah Nabi yang keturunan dari Hasan atau Husain, dia tidak alim, memang dia lebih mulia daripada orang biasa. Maksud orang biasa yang tidak alim, orang awam. Betul kata Syekh Nawawi, bahkan martabatnya ada 60 derajat, karena itu urusannya genetika. karena dia punya darah Rasulullah, sementara orang biasa yang tidak alim dia tidak punya keistimewaan.
Nah ini objektif kalau Syekh Nawawi. Lalu bagaimana wa annal alima alladzi lam yunsabu ilaihi yafuqu ala ghairil alim mimman intasaba ilaihi bisittina darajah. Terus kemudian orang biasa, kemudian kalau orang alim yang tidak sambung nasabnya kepada Rasulullah, ingat, dia lebih mulia daripada orang yang nasabnya kepada Rasulullah tapi dia tidak alim. Tuh sama bisitina darajah, 60 derajat. Nah ini objektif, jadi tidak seolah-olah satu Habib yang jahil. Nah ini kan di preminya begitu di dalam kitab Manhajus Sawi, lebih mulia daripada 70 kiai. Kiai itu orang alim yang digunakan orang-orang Nusantara berilmu, bukan orang awam, kan begitu. Maka dalam terjemahan begini, menurut sebagian ulama bahwasanya orang yang mempunyai garis nasab dengan Rasulullah, yakni lewat jalur Sayyidina Hasan atau Husain, dan dia tidak alim, derajatnya lebih utama daripada orang biasa yang bukan Habib yang tidak alim. Nah melebihi 60 derajat. Sedangkan orang yang alim, ulama atau kiai dari kalangan bukan habaib atau bukan keturunan Nabi, itu lebih mulia daripada keturunan Nabi yang tidak alim sampai 60 derajat. Nah ini makanya kan sekarang itu, kemarin saya lihat di videonya Bahar bin Smith ngamuk-ngamuk. Yang mengatakan itu bukan saya, itu ada di dalam kitab Thariqah Ba'alwi, karena dia sama Habib Rifqi Sahab dari Rabita Alawiyah dikomplain. Kami aja dari Rabita Alawiyah itu merinding mendengarnya itu. Kok bisa-bisanya sudah disadarkan kok masih tidak mengindahkan. Nah akhirnya rame sendiri. Ingat ya, catatan di dalam kitab Manhajus Sawi ini sudah rungkat dengan catatannya Syekh Nawawi di dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Mau dikatakan Syekh Nawawi mengisbat, tidak bisa. Nah itu yang harus kita pahami. Monggo dibuka di dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Itulah penilaian ulama kita yang objektif. Artinya kemuliaan, mau itu keturunan Nabi ataupun tidak, masing-masingnya mempunyai keistimewaan. Kalau keturunan Nabi ada keistimewaannya secara zat, gitu kan, atau genetika. Ada juga orang bukan keturunan Nabi tapi dia istimewa, dia ini mulia karena dia punya keilmuan. Makanya ada nasabin wasababin, di dalam istilah ilmunya begitu. Nah itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.